Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 24. Gyokeng yang memang sudah nekat, ini tidak menjawab, hanya melirik kepada Liong Bukong. Isyarat ini diterima oleh Bukong dan sambil berlutut dan menyembah-nyembah dia berkata, "Mohon Lo Cian Pue sudi mengampunkan kelancangan Tecu. Sesungguhnya, di antara putri Lo Cian Pue, Chia Gyokeng dan Tecu, kami berdua telah saling mencinta." Teriakan yang melengking nyaring keluar dari kerongkongan Keng Hong dan tubuhnya sudah berkelebat ke depan. Dalam kemarahannya yang meluap-luap, ucapan pemuda itu dianggapnya merupakan penghinaan besar, maka dia sudah menerjang ke depan dan memukul pemuda yang berlutut di depannya. Pukulan maut. Des. Aku. Tubuh Gyokeng terpental dan terguling-guling, lengan tangannya terasa nyeri sampai menusuk jantung ketika dia tadi menangkis pukulan ayahnya yang ditujukan kepada kekasihnya. Akan tetapi dia lupa akan rasa nyeri dan kekerasan hatinya bangkit. Dengan mata bernyala-nyala dan wajah merah dia meloncat bangun, sekali meloncat berada di depan ayahnya dan dengan suara menentang dan nyaring dia berkata, "Ayah keterlaluan. Mengapa hendak membunuh Liong Bukong yang tidak berdosa? Dia cinta kepadaku, dan aku cinta kepadanya. Apakah salahnya dengan ini? Kalau ayah hendak membunuh, bunuhlah aku." Mata Chia Keng Hong terbelalak. Hampir dia tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Putrinya telah menantangnya untuk dibunuh. Kau. Memang lebih baik melihat kau mati. Tahan. Biao Eng sudah melompat seperti seekor singa betina ke depan suaminya. Kepalanya dikedikkan, matanya seperti sepasang bintang, mukanya merah seperti mengeluarkan bara api, dadanya diangkat penuh tantangan. "Mungkinkah kau ini suamiku yang begitu kuat dan tahan segala derita? Kau hendak membunuh anak sendiri? Benarkah ini?" Suara ini bercampur dengan isak dan Biao Eng sudah menangis sambil berdiri menantang suaminya. Mendengar ucapan istrinya dan menyaksikan sikap Biao Eng, Keng Hong merasa seolah-olah disiram air dingin kepalanya. Hampir dia tadi mata gelap. Dengan sedu sedan naik dari dadanya, dia memeluk istrinya, memejamkan mata sebentar, kemudian membuka matanya dan tangan kanannya dengan telunjuk menuding keluar digerakkan tiba-tiba, mulutnya berkata lantang, "Pergi. Engkau bukan anakku lagi. Aku tidak peduli lagi apa yang akan kau lakukan. Pergi." Dapat dibayangkan betapa hancur hati Gyokeng. Tadinya dia menentang dan menantang ayahnya. Akan tetapi menyaksikan kedukaan dan kehancuran hati ayah bundanya, kini melihat sikap ayahnya, mendapat kenyataan bahwa dia diusir, tidak diaku anak lagi, hal ini lebih menyakitkan hati daripada dibunuh. "Ayah!" Dia menjerit dan menjatuhkan diri berlutut di dekat Bukong yang hanya memandang dengan wajah pucat. "Jangan menyebut aku ayah. Pergilah dan bawalah semua barangmu, bawa semua harta kami secukupmu. Pergi dan jangan kembali." Keng Hong berkata lagi, kini suaranya dingin dan sikapnya tidak keras, namun hal ini malah makin menusuk perasaan karena selamanya Gyokeng belum pernah melihat sikap dan mendengar suara ayahnya sedingin itu. "Ibu." Dia terseduh memanggil ibunya. Biao Eng masih menangis dalam pelukan suaminya. Dia maklum betapa hancur hati suaminya menghadapi peristiwa ini. Dia cinta kepada putrinya, tentu saja, akan tetapi dia lebih cinta kepada suaminya. Biarpun dia merasa kasihan kepada Gyokeng, akan tetapi dia lebih kasihan kepada suaminya. Gyokeng sudah ada yang punya, sedangkan suaminya hanya mempunyai dia. "Gyokeng, pergilah dulu, pergilah, jangan bicara apa-apa lagi," katanya terisak. Bukong mengerti akan isyarat dari calon ibu mertuanya ini. Memang dalam keadaan seperti itu, selagi pendekar sakti itu dibakar kemarahan, tidak mungkin dapat bicara lagi. Dia lalu membimbing kekasihnya bangun, menjura sebagai tanda penghormatan lalu menuntun Gyokeng yang menangis tersedu-sedu itu keluar dari dalam taman, diikuti pandang mata Keng Hong yang terbelalak marah dan pandang mata sayu dari Biao Eng. Setelah bayangan kedua orang muda itu lenyap barulah Keng Hong merasa betapa lemas tubuhnya. Dia menjatuhkan diri terduduk di atas bangku, duduk diam seperti arca, matanya tak pernah berkedip akan tetapi dua butir air mata keluar dari pelupuk matanya, perlahan-lahan dua butir air mata ini mengalir turun melalui kedua pipinya.
Melihat suaminya seperti itu, Biao Eng menubruknya dan menangis sesenggukan di atas dada suaminya. Tanpa diduga-duga, seperti datangnya hujan tanpa mendung, kedukaan hebat melanda suami istri ini. Mereka dilanda duka dan kecewa hebat sekali sehingga hampir terjadi peristiwa hebat, hampir terjadi malapetaka ketika ayah ini hampir membunuh putrinya sendiri. Memang demikianlah hidup. Manusia, hampir tidak disadarinya lagi karena telah menjadi tradisi dan kebiasaan, hidup dalam suasana kepalsuan. Mata manusia seolah-olah buta akan kenyataan, dibutakan oleh nafsu keinginan mementingkan diri pribadi. Kita hidup tanpa membuka mata, dituntun oleh nafsu keinginan kita yang membentuk si aku sehingga setiap gerak, setiap perbuatan, dan setiap sikap selalu mencerminkan kekuasaan si aku yang hendak menang sendiri. Bahkan dalam cinta, si aku berkuasa sehingga cinta menjadi sebutan hampa, menjadi kepalsuan yang diselubungi kata-kata mutiara yang serba indah. Seorang pendekar besar seperti Chia Keng Hong, kini merasa berduka. Karena apa? Kalau dia ditanya, tentu dia mengatakan bahwa dia berduka karena putrinya. Tentu dia akan menjawab bahwa karena putrinya memilih anak datuk sesat sebagai kekasih dan calon suami, maka dia berduka. Benarkah demikian? Benarkah dia berduka demi Giok Keng? Tidakkah sesungguhnya dia berduka demi dirinya sendiri? Berduka karena keinginan hatinya sendiri tidak terpenuhi. Karena putrinya memilih seorang pria yang tidak berkenan di hatinya. Benarkah dia sebagai seorang bapak mencinta anaknya kalau dia ingin memaksakan kehendak hatinya agar ditaati anaknya? Cintakah itu kalau tadi dia sampai hampir membunuh anaknya? Dan kini dia berduka, menangis, kecewa. Bukankah kecewa dan berduka karena nafsu keinginan di hatinya tidak tercapai? Sebenarnya bukan menangisi Giok Keng, melainkan menangisi dirinya sendiri. Semua ini dapat kita lihat dengan mata dan hati terbuka sebagai suatu kenyataan. Akan tetapi, betapa kita hidup bergelimang kepalsuan sehingga kenyataan ini pun sukar diterima. Betapa pandainya si aku ini bersandiwara sehingga setiap perbuatan yang sesungguhnya demi si aku dapat disulap seolah-olah bukan demikian. Betapa kita telah dicengkeram sepenuhnya oleh si lapuk tua, aku, yang bukan lain adalah pikiran kita, pikiran gudang pengalaman masa lalu, sehingga mata kita tertutup oleh bayangan masa lalu, tidak dapat lagi menikmati kenyataan yang baru karena segala sesuatu diukur dengan perbandingan masa lalu, enak tidak enak, senang tidak senang bagi si aku. Demikian menebalnya pemupukan si aku ini sehingga setiap sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak, segala apa di dunia ini, dari debu sampai kepada sebutan Tuhan, ditujukan semata-mata demi si aku, demi kepentingan aku. Demikian pula cinta, juga demi aku. Kau sungguh terlalu, masa begitu tega terhadap Kengji, Biao Eng menangis. Sekarang kau telah mengusirnya, bagaimana akan jadinya dengan dia? Anak itu terlalu manja. Keng Hong berkata dengan kemarahan yang masih membakar hati, mengatasi kedukaan dan kekecewaannya. Terlalu memandang rendah orang tua. Mana boleh dia membatalkan ikatan jodoh begitu saja? Mana boleh dia membutakan mata memilih pemuda golongan sesat menjadi calon suaminya? Selain dia akan menghancurkan hidupnya sendiri, juga dia akan menyeret nama baik orang tua ke lubang pecomberan. Biao Eng mengangkat muka, matanya bersinar-sinar. Lupakah engkau? Ingatlah baik-baik, pergunakan pikiranmu dengan adil dan jujur. Siapakah aku ini? Bukankah aku pun putri Lam Hai Sini, seorang datuk kaum sesat? Apakah Lam Hai Sini kalah tersohor dengan Kuyang Niochu? Ingat, aku pun seorang putri datuk sesat, aku pun seorang dari golongan hitam. Dan engkau toh sudah memperistri aku. Engkau lain lagi. Apanya yang lain? Aku tidak hendak mengatakan bahwa aku suka mempunyai mantu seperti pemuda putra Kuyang Niochu itu. Akan tetapi kalau penolakanmu itu engkau dasarkan bahwa kau merasa derajat putrimu terlalu tinggi dan kau merendahkan seorang dari golongan sesat, kau benar-benar tidak adil. Urusan semestinya ditangani dengan halus. Giok Keng masih hijau dan bodoh, semestinya diberi nasihat dan dibujuk dengan halus, tidak dengan kekerasan seperti itu. Sekarang kau telah mengusirnya, sama saja dengan kau makin melekatkan dia dengan pemuda itu. Kembali Biao Eng menangis terisak-isak. Hati Keng Hong menjadi bingung sekali. Sekarang terbukalah matanya dan dia mau tidak mau harus membenarkan ucapan istrinya. Istrinya juga putri seorang datuk kaum sesat yang lebih tersohor dan lebih tinggi tingkatnya daripada Kuyang Niochu, namun buktinya, putrinya tidaklah sesat seperti ibunya, baca cerita pedang kayu harum.
Kalau sekarang dia membenci Liong Bukong hanya karena ibunya adalah datuk kaum sesat, sungguh tidak adil. Apalagi Kuyeng Niochu bukanlah ibu kandung pemuda itu, melainkan ibu angkat. Siapa tahu kalau putrinya itu lebih benar daripada dia. Akan tetapi putrinya telah ditunangkan dengan Yap Kun Liong, bantah hatinya. Yap Kun Liong adalah putra sumoinya yang tewas secara mengenaskan. Masa sekarang tali ikatan jodoh yang diusulkan itu boleh diputuskan begitu saja? Aku mau pergi mencari Kun Liong. Tiba-tiba dia berkata. Biao Eng mengangkat mukanya yang basah dan merah. Mau apa mencari dia? Dia harus mencari penjelasan. Kalau benar dia membatalkan ikatan jodoh, berarti dia tidak menghargai kita. Kalau benar dia melarikan calon istri Pangeran Han Wiong, dia patut kuberi hajaran. Akan tetapi kita tahu bahwa Han Wiong adalah seorang pangeran tua yang terkenal mata keranjang. Mata keranjang atau tidak, sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau Kun Liong melarikan calon istri orang, berarti dia itu melakukan perbuatan sesat dan aku sebagai supeknya wajib menghajarnya. Pula, aku akan menyelidiki tentang Kok Beng lama. Melihat sikap suaminya yang terbenam dalam kemarahan dan kedukaan, Biao Eng tidak kuasa membantah. Pula, dia maklum bahwa biarpun suaminya itu tidak mengatakannya, tentu suaminya itu akan menyusul dan mencari Giok Keng. Dia tahu betapa suaminya mencinta putri mereka itu dan suaminya yang telah mengusir putrinya itu hanya terdorong oleh kemarahan, akan tetapi sama sekali tidak akan membencinya. Setelah pendekar sakti Chia Keng Hong pergi, Biao Eng menanti di Chinlingshan dengan hati gelisah sekali memikirkan putrinya dan suaminya. Juga para anggota Chinlingpai yang tentu saja mendengar akan peristiwa hebat yang menimpa keluarga guru atau ketua mereka menjadi prihatin, membuat suasana di Chinlingshan nampak sunyi. Gobi Taiho. Keluarlah dan mari tandingi pinceng. Mari bertanding sampai selaksa jurus. Hendak kulihat sampai di mana kepandaian Gobi Taiho yang kabarnya sama dengan Dewi, hahaha. Kakek raksasa gundul berjubah merah itu menantang-nantang sambil berdiri di atas batu gunung yang sebesar rumah. Suaranya bergelora dan bergema di 4 penjuru, terdengar dari permukaan pegunungan Gobisan. Beberapa kali dia mengulangi tantangannya itu dengan suara yang mengandung kaikang kuat bukan main. Karena tidak ada yang menjawab pertanyaannya, kakek ini sambil tertawa-tawa melayang turun dari atas batu besar, kemudian melangkah lebar menuju ke puncak pegunungan Gobisan. Tak lama kemudian tibalah dia di depan sarang tempat tinggal Kim Seng Siochia dan para anak buahnya. Sambil bertolak pinggang dia berdiri memandangi bangunan megah itu dan tertawa. Hahaha, tidak salah lagi. Disinilah tentu tempat tinggal Gobi Taiho yang disohorkan orang itu. Hai, Gobi Taiho, mengapa engkau begitu pengecut dan tidak berani keluar melayani tantanganku? Kakek berotak miring. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan keluarlah Kim Seng Siochia, wanita gendut yang lihai itu diiringi semua anak buahnya yang berjumlah 50 orang, dipimpin oleh Acui dan Amoy, 2 orang pembantunya yang setia dan yang paling lihai, merupakan murid-murid kepala yang menjadi tangan kanannya. Melihat munculnya barisan wanita ini, mengenal Kim Seng Siochia yang pernah mengeroyoknya ketika dia menyelamatkan Kun Liong dan Hong Ing, kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, tentu ini barisan dari Ratu Gobi. Hayo, suruh keluar Ratumu Gobi Taiho. Kim Seng Siochia meloncat ke depan dan menudingkan senjata cambuk hitamnya sambil membentak. Kakek gila, mau apa engkau mencari mendiang Taiho? Hah? Dia sudah mampus? Taibo sudah meninggal dunia belasan tahun yang lalu dan aku Kim Seng Siochia adalah pewarisnya. Mengapa engkau menantang-nantang Taiho? Kakek itu menarik napas panjang, kelihatannya menyesal sekali. Ah, aku terlambat. Sialan benar kalau mereka semua sudah mampus. Lama sudah pinceng, aku mendengar bahwa di dunia ini, orang-orang yang paling pandai hanyalah Shinjiu Kiamong, Gobi Taiho, Bun Huat Tosu, dan Tiang Pek Ho Siang. Jangan-jangan yang lain itu pun sudah mampus. Lalu siapa lawanku di dunia ini? Kim Seng Siochia sudah maklum akan kelihayan kakek pendeta lama yang seperti gila ini, akan tetapi karena dia dibantu oleh semua anak buahnya, dan karena dia menganggap junjungannya Gobi Taiho dipandang rendah dan dihina maka dia menjadi marah sekali. Kok Beng lama? Engkau terlalu sombong. Biarpun Taiho sudah meninggal dunia, akan tetapi aku, pewaris satu-satunya, tidak gentar melawanmu.
Setelah berkata demikian, Kim Seng Siochia menggerakkan cambuknya dan terdengar suara ledakan-ledakan kecil di udara. Jadi engkau murid satu-satunya? Hahaha, tidak ada gurunya, melihat tingkat muridnya pun sudah dapat menilai sampai di mana kepandaian gurunya. Kok Beng Lama melangkah maju memapaki gulungan sinar hitam dari cambuk itu? Tar. Wut. Gulungan sinar hitam itu meledak-ledak dan menyambar-nyambar. Bukan main lihainya senjata ini, karena selain panjang dan terbuat dari bahan yang aneh dan kuat sekali, juga ujung cambuk ini mengikat sebatang piau yang runcing tajam dan beracun. Hahaha, bagus. Keluarkan semua kepandaianmu, gendut. Pendeta lama itu berkata dengan gembira. Pertandingan ini segera membuktikan betapa keadaan mereka berat sebelah. Kim Seng Siochia mengeluarkan semua kepandaiannya yang dia dapatkan dari kitab-kitab peninggalan Gobi Taiho, tidak hanya cambuknya yang menyambar-nyambar juga tangan kirinya yang mengandung tenaga sinkang amat kuat itu menyelingi serangan cambuknya. Namun, pendeta lama itu hanya tertawa-tawa saja, menggerakkan kedua lengannya dan ujung lengan bajunya melayang-layang menangkis semua serangan lawan. Hebatnya, setiap kali cambuk bertemu ujung lengan baju, ujung cambuk itu terpental keras, dan setiap kali tangan kiri wanita gendut itu dicium ujung lengan baju, Kim Seng Siochia meringis kesakitan dan seluruh lengan kirinya tergetar hebat. Tiba-tiba dengan gerakan yang tidak terduga-duga, Kim Seng Siochia menggerakkan cambuknya berputaran dan ujung cambuk yang ada piaunya itu menyambar ke arah perutnya sendiri. Berbareng dengan itu, tangan kirinya juga mencengkeram ke arah kepalanya sendiri. Hei, gilakah? Baru saja Kok Beng Lama berseru dan tubuhnya melayang ke depan untuk mencegah wanita gendut itu membunuh diri. Secara aneh tiba-tiba cambuk membalik dan ujung cambuk itu melepaskan piau yang terikat. Piau beracun meluncur secepat kilat menyambar ke arah leher Kok Beng Lama, sedangkan tangan kiri wanita lihai itu sudah membalik pula, mengirim pukulan yang ganas ke arah pusar lawan yang kaget setengah mati itu. Plak, des! Piau bertemu dengan telapak tangan Kok Beng Lama dan pukulan tangan kiri Kim Seng Siochia tepat mengenai pusar pendeta lama itu. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya wanita gendut itu melihat bahwa selain piaunya tidak melukai tangan lawan, juga pukulannya mengenai bagian tubuh lunak dan yang sekaligus membuat sinkang yang terkandung di tangan kirinya itu tenggelam dan tak berbekas. Selagi dia terheran dan terkejut, terdengar kakek itu berseru. Ilmu siluman, dan wanita gendut itu tidak keburu mengelak lagi ketika ada sinar hitam menyambar dan terdengarlah jeritan melengking mengerikan ketika piaunya sendiri itu menghunjam dan menembus pelipis kepalanya. Kim Seng Siochia masih berusaha untuk menendangkan kaki kanannya, akan tetapi dengan mudah Kok Beng Lama menangkis tendangan ini, bahkan sekaligus dia menangkap kaki itu dan mendorong tubuh lawannya sampai terlempar beberapa meter jauhnya. Kim Seng Siochia tewas seketika. Anak buahnya memandang dengan mata terbelalak kaget. Tak mereka sangka sama sekali bahwa ketua mereka, juga majikan atau guru mereka, yang mereka anggap memiliki ilmu kepandaian luar biasa dan tiada bandingannya itu, kini tewas sedemikian mudahnya di tangan kakek pendeta lama itu. Acui dan Amoy yang amat mencinta majikan mereka, melihat Kim Seng Siochia tewas, menjadi marah dan berduka sekali. Mereka sudah mencabut pedang masing-masing dan dengan teriakan marah kedua orang wanita muda yang cantik ini sudah menerjang maju mengeroyok Kok Beng Lama, dibantu oleh 4 orang teman mereka yang terdekat. Melihat dia dikeroyok 6 orang wanita muda, pendeta lama itu kelihatan jemu dan dengan marah dia menggerakkan kedua lengannya ke kanan kiri sambil membentak. Pergilah kalian! Terdengar suara, plak-plak, susul-menyusul dan dengan jerit tertahan 6 orang itu, termasuk Acui dan Amoy yang lihai, roboh dan tak mungkin dapat bangun kembali karena kepala mereka retak-retak disambar ujung lengan baju kakek yang luar biasa lihainya itu. Mundur kalian! Apakah kalian sudah bosan hidup? Tiba-tiba terdengar suara bentakan halus dan muncullah seorang nenek bertongkat butut hitam, berpakaian hitam pula dan berwajah bengis. Dia ini bukan lain Gobi Sinko. Seperti diketahui nenek ini adalah guru Pek Hong Ing dan Lau Kim In, dan tinggal di atas sebuah di antara puncak-puncak Gobisan. Seperti juga Kim Seng Siochia, dia mendengar teriakan yang merupakan tantangan dari Kok Beng Lama, akan tetapi dia tidak melayani karena bukan dia yang ditantang, pula dia maklum betapa lihainya kakek itu. Betapapun juga,
Dia ingin tahu dan karena merasa bahwa dia dapat menanggulangi kakek sakti itu, mengikuti dan menyaksikan kakek itu membunuh Kim Seng Siochia, Acui, Amoy dan 4 orang murid lainnya. Melihat bahwa masih ada puluhan orang bekas anak buah Kim Seng Siochia hendak maju mengeroyok, dia cepat mencegat mereka karena dia mempunyai niat yang dianggapnya baik sekali melihat kematian Kim Seng Siochia dan para pembantu utamanya. 2 orang muridnya telah pergi. Pek Hong Ing telah murtad, melawan kehendaknya, tidak mau menjadi istri Pangeran Han Wiong, bahkan telah menjadi Nikou dan melarikan diri dengan pemuda gundul itu. Sedangkan murid pertamanya, Lau Kim In, juga minggat entah kemana. Cita-citanya untuk menjadi mertua seorang pangeran gagal, maka kini dia melihat kesempatan yang baik sekali. Dia akan memperoleh kedudukan tinggi dan mewarisi harta benda yang banyak jika dia menggantikan Kim Seng Siochia yang sudah mati. Karena inilah dia mencegah sisa anak buah Kim Seng Siochia yang diharapkan kelak menjadi anak buahnya, untuk tidak nekat melawan pendeta lama yang lihai itu. Kok Beng Lama memutar tubuhnya menghadapi Gobi Sinkou. Dia mengenal pula nenek ini yang pernah mengeroyoknya di tepi pantai Pohai. Hahaha, apakah engkau hendak mewakili Gobi Taihou pula melawan Pinceng? Gobi Sinkou menggerakkan tangan kirinya menyangkal. Aku Gobi Sinkou tidak pernah bermusuhan dengan Kok Beng Lama. Kita adalah 2 orang tua yang sudah kenyang mengalami pertandingan, mengapa seperti anak kecil saja hendak mengadu kepandaian? Hahaha. Omitohut wanita memang pandai menyelimuti perasaannya sendiri. Dengan ucapan ini Kok Beng Lama hendak menyindir bahwa nenek itu pandai menyembunyikan rasa jerihnya untuk bertanding dengannya. Habis, mau apa engkau datang menemuiku? Kok Beng Lama, aku tadi mendengar suaramu, dan aku mengenal namamu ketika untuk pertama kali kau muncul di tepi Pohai. Aku hanya hendak memperlihatkan sebuah benda. Lihat ini baik-baik, apakah engkau mengenal benda ini? Sambil berkata demikian, Gobi Sinkou menggunakan tangan kanan mengambil sebuah benda yang mengkilap dari dalam saku bajunya, dan mengangkat benda itu tinggi-tinggi agar dapat terlihat oleh Kok Beng Lama. Benda itu adalah sehelai kalung emas terukir indah dan mainannya merupakan sebuah ukir-ukiran arca Buddha kecil bermata indah terbuat dari mutiara biru. Ketika Kok Beng Lama melihat benda ini, dia mengeluarkan seruan tertahan, mukanya berubah pucat dan tiba-tiba dia menerjang ke depan dengan kedua lengan terpentang dan kedua tangannya membentuk cakar setan. Gobi Sinkou terkejut sekali, cepat nenek ini menggerakkan tongkat bututnya menyambut dengan tusukan dahsyat ke arah dada kakek pendeta berjubah merah itu. Plak! Plak! Tangan kanan Kok Beng Lama sudah menangkap ujung tongkat, sedangkan tangan kirinya telah mencengkeram tangan kanan nenek yang menggenggam kalung itu. Katakan, dari mana kau mendapatkan benda ini? Bentak Kok Beng Lama. Namun dengan senyum menyelimuti rasa nyeri yang membuat seluruh lengan kanannya seperti lumpuh oleh cengkeraman kakek pendeta itu, Gobi Sinkou berkata lirih. Kau bunuhlah. Akan tetapi akulah satu-satunya orang yang akan dapat bercerita tentang Pek Cusian. Ucapan ini membuat Kok Beng Lama mencelat mundur seolah-olah ditampar oleh benda keras. Pek Cusian? Di mana dia? Dia terbelalak memandang nenek itu dengan sinar mata penuh permohonan, tubuhnya gemetar karena hatinya tegang bukan main. Dia kudapati terluka parah. Tubuhnya penuh luka-luka dan sebelum meninggal dunia, dia meninggalkan benda ini dan puterinya. Oh! Kok Beng Lama jatuh terduduk, mukanya pucat sekali dan matanya terpejam, alisnya berkerut, wajahnya kelihatan berduka sekali. Terbayang di dalam ingatannya semua peristiwa yang terjadi belasan tahun, hampir 20 tahun yang lalu di Tibet. Ketika itu, dia merupakan seorang di antara tokoh-tokoh golongan lama jubah merah yang terdapat di Tibet. Golongan lama jubah merah ini adalah segolongan pendeta yang menganut agama Buddha yang dicampur dengan agama Hindu, maka di samping memuja pelajaran Buddha, juga mereka masih memuja para dewa agama Hindu. Golongan lama jubah merah terutama sekali memuja Dewa Shiva yang dipujanya sebagai dewa pembasmi dan penghancur, karena itu amat ditakuti dan telah menjadi tradisi di golongan mereka untuk setiap tahun. Pada hari ulang tahun dewa itu, mereka menyerahkan korban-korban, di antaranya korban seorang dara cantik yang masih perawan. Golongan yang fanatik ini menanam banyak permusuhan dengan golongan lain, bahkan perbuatan mereka memaksa gadis menjadi korban tiap tahun mendatangkan permusuhan pula dengan banyak orang yang terdiri dari rakyat jelata.
Namun karena golongan lama jubah merah ini memiliki banyak tokoh yang berilmu tinggi sekali, tidak ada golongan lain yang berani berterang menentang mereka. Ada beberapa orang gagah, di antaranya ada yang datang dari Tiongkok, yang mencoba untuk menentang pengorbanan anak perawan tiap tahun, namun mereka ini seorang demi seorang dikalahkan dan ditewaskan oleh para tokoh lama jubah merah. Di antara tokoh Kangou yang terbunuh dalam usaha ini adalah seorang pendekar bernama Pek Juan Ki yang gagah perkasa. Setelah pendekar ini tewas, putrinya yang baru berusia 18 tahun, bernama Pek Cusian, menyerbu markas lama jubah merah untuk membalas dendam. Akan tetapi, betapapun lihainya darah ini tertawan dan kemudian melihat bahwa dia amat cantik dan masih perawan, dia dipilih untuk menjadi calon korban, hendak dipersembahkan kepada dewa dalam pesta pemujaan tahun depan. Pemujaan itu dilakukan dengan membakar anak perawan itu dalam keadaan telanjang bulat, dengan demikian jiwa raganya akan diterima oleh dewa pujaan mereka. Ketika Pek Cusian yang cantik menjadi tawanan inilah terjadi peristiwa hebat yang menggegerkan Tibet, terutama di lingkungan kaum lama jubah merah. Kok Beng Lama, seorang di antara para tokoh lama jubah merah yang bertingkat 2, sebagai orang kedua yang terlihai di antara mereka, seorang pendeta yang baru berusia kurang lebih 45 tahun, tampan dan gagah perkasa, tergila-gila dan jatuh cinta ketika melihat Pek Cusian. Maka dengan kecerdikan dan kelihayannya, diam-diam Kok Beng Lama menolong perawan itu, mengeluarkannya dari dalam tempat tahanan, kemudian menyembunyikannya di dalam kamar rahasia. Pek Cusian yang telah berada di ambang maut yang mengerikan itu, merasa berhutang budi dan timbul pula kagum dan sukanya kepada penolong yang gagah perkasa ini, biarpun penolong itu usianya sudah setengah tua dan pantas menjadi ayahnya. Kalau dua orang insan, pria dan wanita sudah saling suka, maka terjadilah hal yang lumrah, yaitu keduanya saling mendekati dan karena Pek Cusian tidak mempunyai orang lain yang dapat dipercaya, maka kepercayaannya tercurah kepada Kok Beng Lama. Keduanya melakukannya hubungan rahasia di dalam kamar di mana perawan itu disembunyikan. Semua berjalan rapi tanpa ada yang mengetahuinya, dan darah itu oleh para tokoh lama jubah merah dianggap hilang atau berhasil melarikan diri. Akan tetapi sebetulnya, Pek Cusian hidup sebagai suami istri dengan Kok Beng Lama, bahkan setahun kemudian Pek Cusian melahirkan seorang anak perempuan di dalam kamar rahasianya. Wanita tua yang membantu berlangsungnya kelahiran ini, setelah tenaganya tidak dibutuhkan lagi, dibunuh oleh Kok Beng Lama agar rahasia mereka tidak membocor keluar. Akan tetapi, betapapun rapatnya mereka menyimpan rahasia, akhirnya terbuka juga. Anak perempuan itu mereka beri nama Pek Hong Ing, dan pada suatu hari, seorang pendeta lama melihat anak berusia 5 tahun itu keluar dari kamar rahasia. Dan terbukalah rahasia yang selama hampir 6 tahun itu disimpan oleh Kok Beng Lama dan Pek Cusian. Akibatnya, Kok Beng Lama ditangkap dan Pek Cusian melarikan diri bersama putrinya, dikejar-kejar oleh para lama jubah merah. Selama 6 tahun, Pek Cusian telah mempelajari ilmu silat tinggi dari kekasihnya, maka dia melakukan perlawanan gigih dan berhasil membunuh beberapa orang pendeta lama jubah merah. Namun dia sendiri terluka parah dan biarpun akhirnya dia berhasil melarikan diri meninggalkan Tibet, ketika tiba di Gobisan, dia roboh dan tewas. Baiknya pada waktu peristiwa pengejaran itu terjadi, Kok Beng Lama tidak tahu karena dia sedang diadili, maka tidak terjadi hal yang lebih hebat lagi. Kok Beng Lama dijatuhi hukuman 10 tahun lamanya oleh ketua golongan lama jubah merah. Selama 10 tahun di dalam kamar tahanan ini, Kok Beng Lama memperdalam ilmu kepandaiannya sehingga ketika hukumannya sudah habis, dia memiliki ilmu kepandaian yang amat hebat. Bahkan dia telah mempunyai kaikang yang luar biasa kuatnya, juga sinkangnya membuat kedua tangannya kebal dan berani melawan senjata pusaka yang bagaimanapun juga ampuhnya. Akan tetapi, ketika dia keluar dari hukuman dan mendengar bahwa kekasihnya dan putrinya pergi melarikan diri, dia menjadi marah sekali. Didatanginya ketua golongan dan dimintanya pertanggungan jawabnya. Pinceng telah menerima dosa dan telah menanggung semua kesalahan dengan menerima hukuman 10 tahun tanpa membantah. Mengapa Pek Cusian dan putri kami yang tidak berdosa dikejar-kejar? Tentu mereka telah kalian bunuh, teriaknya marah. Dengan kepandaiannya, dia menangkap seorang lama dan menyiksanya sampai lama itu mengaku betapa Pek Cusian dan putrinya melarikan diri dan dikejar, dikeroyok sampai luka-luka parah dan biarpun dapat melarikan diri, akan tetapi luka-luka yang amat hebat yang dideritanya tentu tidak akan dapat ditahannya. Mendengar ini,
Kok Beng Lama mengamuk dan ketua golongan lama jubah merah tewas di tangannya. Masih banyak lagi lama jubah merah yang tewas oleh Kok Beng Lama yang mengamuk itu, kemudian dia melarikan diri dari Tibet dengan niat untuk mencari tahu perihal kekasih dan putrinya. Kedukaan hatinya mendengar akan nasib kekasihnya membuat dia seperti gila, dan karena dia sudah lama mendengar nama-nama besar dari Shinjiu Qiamong, Bun Huatosu, Tiang Pek Ho Siang, dan yang terdekat adalah Go Bi Tai Hou, maka di sepanjang jalan dia menantang 4 orang ini. Dia percaya bahwa dengan tingkat kepandaiannya sekarang, dia akan mampu mengalahkan 4 orang tokoh besar itu. Demikianlah riwayat singkat dari Kok Beng Lama. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika tanpa disangka-sangkanya, dia mendengar tentang kekasihnya itu dari Go Bi Sin Ko. Apalagi ketika dia mendengar bahwa kekasihnya, Pek Chu Xian, seperti yang dikhawatirkannya selama ini, telah meninggal dunia akibat luka-lukanya, dia menjadi demikian berduka sampai hampir pingsan. Sampai lama dia duduk bersila, memejamkan kedua matanya dan ketika kedua matanya itu akhirnya dibukanya kembali, sinar matanya menjadi suram dan layu. Bagaimana matinya? Ucapan apa yang menjadi pesan terakhirnya? Bagaimana dengan Putri Pinceng? Suara pendeta lama yang biasanya gembira dan tenang itu kini terdengar parau dan tidak jelas. Kok Beng Lama. Pertama-tama yang disebut adalah namamu, maka begitu mendengar kau menyebutkan namamu di pantai Pohai aku segera mengenalmu. Akan tetapi, sebelum aku melanjutkan ceritaku, kau harus berjanji dulu bahwa selanjutnya engkau tidak akan memusuhi atau mengganggu lagi kepada Go Bi Sin Ko. Kakek itu dengan tidak sabar mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, aku Kok Beng Lama berjanji takkan mengganggu Go Bi Sin Ko. Dan kau harus menyetujui aku menggantikan kedudukan Kim Seng Siochia di sini memimpin semua wanita ini. Baik, baik. Memang sudah selayaknya, engkau yang telah menemukan Chu Xian. Berseri wajah Go Bi Sin Ko. Yang lain-lain dia tidak takut, apalagi anak buah Kim Seng Siochia tentu akan tunduk kepadanya. Dia hanya jerih menghadapi pendeta lama ini karena dia maklum bahwa pendeta ini hebat bukan main, sama sekali bukan tandingannya. Kalau begitu, sebagai majikan dari markas ini, aku mempersilahkan kau masuk ke istanaku di mana kita dapat bicara dengan tenang, Kok Beng Lama. Pendeta yang sudah ingin sekali mendengar cerita tentang kekasihnya dan putrinya itu, mengangguk dan mereka berdua lalu memasuki rumah besar yang megah bekas tempat tinggal Kim Seng Siochia setelah Go Bi Sin Ko dengan suara lantang memerintahkan anak buahnya untuk mengurus jenazah Kim Seng Siochia, Acui, Amoy dan 4 orang gadis yang menjadi korban kelihayan Kok Beng Lama. Setelah duduk berhadapan dan minum arak yang disuguhkan oleh anak buah yang kini memperoleh majikan baru itu, Go Bi Sin Ko lalu bercerita. Aku sedang melakukan perjalanan bersama muridku yang bernama Lau Kim In ketika aku bertemu dengan Pek Chu Xian. Dia menggeletak tak berdaya, kehabisan darah yang keluar dari luka-lukanya, sedangkan seorang anak perempuan berusia 5 tahun menangis di sampingnya. Aku berusaha mengobatinya, namun percuma karena dia telah kehabisan darah. Sebelum dia meninggal dunia, dia menyerahkan kalung ini dan mengatakan bahwa kalau aku bertemu dengan seorang bernama Kok Beng Lama, agar supaya aku menyerahkan benda ini dan anak perempuan yang bernama Pek Hong Ing. Kok Beng Lama menciumi kalung itu dan 2 titik air mata membasahi pipinya, kemudian dia bertanya penuh gairah. Budi pertolonganmu amat besar, Go Bi Sin Ko. Aku berterima kasih sekali. Dan di mana sekarang adanya anakku itu? Di mana putriku Pek Hong Ing? Go Bi Sin Ko menarik napas panjang. Itulah yang menyusahkan hatiku. Anak itu kupelihara dan kudidik sampai menjadi dewasa. Kemudian hendak kujodohkan dengan seorang pangeran. Dengar baik-baik. Dengan seorang pangeran putra kaisar. Akan tetapi, dia malah melarikan diri, agaknya terbujuk oleh seorang pemuda berkepala gundul yang lihai. Engkau malah sudah bertemu dengan putrimu itu, Kok Beng Lama. Heh. Mata yang lebar itu terbelalak makin lebar. Di mana? Yang mana? Ingatkah engkau ketika engkau muncul di pantai Pohai? Ada seorang pemuda gundul dan seorang niko muda yang kami keroyok untuk kami tangkap, bahkan kau telah membantu mereka melarikan diri. Ya dan mana putriku? Niko muda itulah. Ai. Pendeta lama itu mencelat ke atas dan matanya menjadi liar dan ganas sekali memandang kepada Go Bi Sin Ko sehingga nenek ini menjadi terkejut, bersiap sedia dan dengan cepat dia berkata.
Ingat, kau tidak akan memusuhi aku, Kok Beng Lama. Kakek itu mengepal kedua tinju tangannya yang besar kemudian menghardik. Gobi Sinkou, kenapa kau memusuhi putriku yang katanya menjadi muridmu? Ah, duduklah baik-baik dan dengarkan dengan tenang. Gobi Sinkou membujuk dan kakek itu duduk kembali dengan sikap kasar karena hatinya masih marah. Sudah kukatakan bahwa Pek Hong Ing, putrimu atau muridku itu, hendak kujodohkan dengan Pangeran Han Wiong yang mencintanya. Bukankah aku bermaksud baik dan mengangkat derajatnya setinggi mungkin? Bayangkan, kau akan menjadi ayah mertua seorang pangeran, putra kaisar. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian? Hong Ing kena dibujuk oleh seorang pemuda, si gundul itu sehingga Hong Ing melarikan diri mencukur rambutnya seperti Nikou, bahkan kemudian bersama pemuda itu melawan kami dan tidak mau menyerah ketika hendak ditangkap. Maksudku hanya menangkap mereka dan menyerahkan kepada pengadilan, dan membujuk Hong Ing agar suka menjadi istri pangeran. Sayang, sebelum mereka tertangkap, engkau muncul dan membikin kacau, engkau malah membantu pemuda yang hendak mencelakakan putrimu itu. Bra! Meja itu terbuat daripada batu putih yang amat keras, akan tetapi tidak kuat menahan kepalan tangan Kok Beng Lama, retak-retak dan nyaris hancur lebur. Siapa pemuda gundul itu? Namanya Yap Kun Leong dan dia lihai sekali. Tak peduli betapa lihainya, dia akan kuhancurkan kepalanya seperti meja ini. Sinkou, kenapa kau memusuhi putriku yang katanya menjadi muridmu? Tapi dia kabarnya memiliki ilmu Tikai Beng, dan menurut kabar orang-orang Kang Ou, dia murid keponakan pendekar sakti Chia Keng Hong, dan dia pula yang tahu di mana adanya pusaka bokor emas milik Panglima Tehu. Berkerut alis Kok Beng Lama. Apa itu Tikai Beng? Ah, seorang selihai engkau masih belum mengenal Tikai Beng? Ilmu yang amat dahsyat dan mujizat. Sinkang yang dapat menyedot tenaga dalam lawan, yang tadinya hanya dimiliki oleh pendekar sakti Chia Keng Hong. Siapa itu Chia Keng Hong? Dialah murid tunggal orang yang kau cari-cari, Sin Jiu Kiam Ong. Bagus. Di mana dia? Dia menjadi ketua Chin Ling Pai di Gunung Chin Ling San. Dan bokor emas milik Panglima Tehu yang dijadikan rebutan seluruh orang dunia Kang Ou, kabarnya juga hanya diketahui tempatnya oleh pemuda itu. Dan sekarang, putrimu dibawa olehnya, entah kemana. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Keparat? Akan kucari mereka semua. Tiba-tiba kakek itu meloncat dan sekali berkelebat dia lenyap dari dalam gedung itu, membuat Gobi Sinkou menahan napas saking kagumnya. Akan tetapi dia tidak mempedulikan lagi kepada pendeta lama yang amat lihai itu, karena dia sudah sibuk mengatur tempat tinggalnya yang baru. Dia mengumpulkan semua anak buahnya yang 40 orang lebih jumlahnya, dan mulai saat itu, Gobi Sinkou menjadi majikan tempat itu, tinggal di dalam gedung yang mewah dan megah, dan diterima sebagai ketua oleh bekas anak buah Kim Seng Sio Chia. Tentu saja dia merasa girang sekali. Biarpun dia kehilangan 2 orang muridnya, akan tetapi sebagai gantinya dia memperoleh 40 orang murid lebih, dan memperoleh tempat tinggal yang indah. Hanya sedikit kecewa hatinya mendengar bahwa bekas kekasih Kim Seng Sio Chia, pemuda asing bermata biru yang bernama Markus, telah melarikan diri sambil membawa kitab-kitab pusaka peninggalan Gobi Taihou berikut banyak harta berupa emas dan perak. Akan tetapi karena yang masih berada di situ jauh lebih banyak, maka nenek ini tidak ambil peduli. Pula, dia tidak menginginkan kitab pusaka karena merasa bahwa ilmu kepandaiannya tidak kalah oleh Kim Seng Sio Chia. Kun Leong sadar dari pingsannya. Sejenak dia nanar dan matanya silau oleh sinar matahari yang langsung menimpa kepala dan mukanya. Akan tetapi ketika dia bangkit duduk dan melihat kain putih di tangannya, dia teringat dan mengeluh, lalu mendekap kain itu dan diciuminya. Hong Ing. Ah, Hong Ing, demikian keluh hatinya. Dia hampir merasa yakin bahwa darah itu tentu telah tewas, menjadi korban badai yang mengamuk ganas semalam. Akan tetapi karena yang ditemukannya hanya kain penutup kepala gadis itu, hatinya masih penasaran dan sehari penuh tiada hentinya dia berkeliaran di sepanjang pantai mengelilingi pulau kecil itu untuk mencari kalau-kalau jenazah darah itu terdampar di pantai. Namun hasilnya sia-sia. Akhirnya dengan tubuh lemas dan sakit-sakit, dengan hati kosong dan tertekan hebat, Kun Leong terpaksa harus melihat kenyataan bahwa darah yang dicari-carinya itu memang tidak ada.
Tentu sudah ditelan lautan yang mengganas semalam, atau ditelan ikan besar. Dia berdiri tegak memandang ke arah lautan, giginya berkerut, kedua tangan dikepal dan matanya menyinarkan penasaran dan kebencian ke arah lautan. Kalau lautan merupakan makhluk, tentu akan diserangnya pada saat itu. Kemudian dia sadar bahwa tidak baik menenggelamkan dirinya ke dalam kedukaan yang tidak ada gunanya. Jelaslah kenyataannya bahwa Pek Hong Ing telah lenyap. Dan dia masih hidup. Teringat akan dirinya sendiri, masih terasalah nyeri di seluruh tubuhnya dan ketika dia melihat keadaannya, baru dia sadar bahwa pakaiannya sudah koyak-koyak tidak karuan, juga sepasang sepatu yang dipakainya. Dan terasa pula betapa perutnya amat lapar. Maka dia lalu meninggalkan pantai yang kosong sunyi itu, sekosong dan sesunyi hatinya, dan dia menuju ke tengah pulau untuk melakukan penyelidikan dan mencari pengisi perutnya yang juga kosong dan terasa amat lapar itu. Sedapat mungkin dia mengusir bayangan Hong Ing yang selalu mengganggu pikirannya, dan kadang-kadang dia harus menyusut air mata yang meloncat keluar setiap kali dia teringat kepada darah itu. Jelas ternyata setelah diselidikinya bahwa pulau itu adalah sebuah pulau kecil yang kosong. Di tengah pulau terdapat sebuah bukit kecil yang penuh dengan pepohonan. Akan tetapi, kecuali belasan ekor jenis burung laut yang berterbangan di atas pulau, tidak ada seekor pun binatang di pulau itu. Dan tetumbuhan yang berada di bukit itu pun terdiri dari jenis tetumbuhan yang tidak dapat dimakan. Di antaranya terdapat pohon-pohon besar yang sudah amat tua, dengan batang yang besar-besar. Hutan kecil itu liar dan gelap, dan di situ terdapat banyak batu-batu karang yang merupakan guha-guha besar. Namun dia tidak ingin menyelidiki tempat yang buruk dan sukar didatangi karena banyaknya semak-semak belukar itu. Terpaksa, untuk mengisi perutnya yang kelaparan, Kun Leong menangkap seekor burung besar dengan jalan menyambitnya dengan pecahan batu karang. Dipanggangnya daging burung itu dan biarpun rasanya tidak terlalu sedap, lumayan untuk mengatasi kelaparan. Akan tetapi, makan daging burung panggang ini mengingatkan dia kepada Pek Hong Ing ketika mereka berdua makan ikan panggang di dalam perahu peti mati. Teringat akan ini, teringat pula akan kemungkinan besar kematian darah itu secara menyedihkan, leher Kun Leong seperti dicekik rasanya. Daging yang dimakannya berhenti di kerongkongan dan dia tidak dapat melanjutkan makannya. Sambil minum air tawar yang didapatnya di dekat rimba di tengah pulau, dia membuang sisa daging burung panggang ke laut, kemudian menghela napas dan dengan tubuh lemas dia mencari tempat teduh di belakang sebuah batu karang besar, menjatuhkan diri di atas pasir dan tak lama kemudian dia sudah jatuh pulas. Matahari sudah naik tinggi dan beberapa jam kemudian sinar matahari telah melewati batu karang itu dan menimpa tubuh Kun Leong. Namun pemuda yang telah mengalami kelelahan lahir batin yang amat hebat itu seperti sudah mati, tidak merasakan lagi sengatan sinar matahari, tidur dengan nyenyaknya, sedikit pun tidak pernah bergerak. Akan tetapi sesungguhnya hanya tubuhnya saja yang tidur dan tidak bergerak, karena pemuda yang dihimpit oleh penderitaan batin ini, yang dengan kekuatan batinnya menahan kedukaan hebat, setelah tertidur diterbangkan ke alam mimpi oleh perasaan bawah sadarnya yang kini setelah dia tidur memperoleh kesempatan untuk timbul. Mimpi hanya datang mengganggu seseorang yang di waktu siangnya diamuk oleh pikirannya sendiri, pikiran yang mendatangkan pertentangan di dalam batin. Orang yang pikirannya terbebas dari segala macam ingatan masa lalu, yang tidak terpengaruh oleh suatu peristiwa, tidak menyimpan dalam pikirannya suatu pengalaman, tentu akan tidur nyenyak tanpa mimpi. Di alam mimpinya, Kun Leong melihat beberapa orang darah cantik melayang-layang mendekatinya dan mereka menari-nari, seperti dewi-dewi kahyangan di sekelilingnya, tersenyum simpul dan mengerling tajam kepadanya, seolah-olah mereka itu berlumba untuk memikat hatinya. Dan dia mengenal darah-darah itu karena mereka itu bukan lain adalah wanita-wanita yang selama ini telah dijumpainya dalam hidupnya. Yo Bi Kiok dengan sepasang matanya yang amat indah seperti mata bintang kejora itu, Zhou Lihua dengan lehernya yang panjang putih dan dagunya yang meruncing amat manisnya, Chia Giokeng dengan hidungnya yang amat indah bentuknya, Lim Fisian dengan mulutnya yang menggerahkan, Yuanita Degama dengan matanya yang biru dan rambutnya yang seperti benang sutra emas. Nina Selado yang cantik genit dan panas, Lau Kim In yang cantik pendiam dan dingin namun memikat hati, Kim Seng Sio Chiayang gendut dan lucu, dan akhirnya tampak juga Pek Hong Ing yang baginya tidak mempunyai keistimewaan tertentu karena segala sesuatu yang ada pada Hong Ing amat menarik hatinya. Para wanita ini menari-nari dan Hong Ing berada di belakang sendiri, kadang-kadang nampak kadang-kadang tidak. Akan tetapi dia hanya memandang mereka itu sepintas lalu saja,
Akhirnya dia mencari-cari dengan matanya ke arah Hong Ing. Ingin sekali dia agar darah yang berkepala gundul itu mendekat, namun apa daya, dia sendiri tidak dapat menggerakkan kaki tangannya. Tiba-tiba datang angin besar bertiup dan darah-darah jelita yang menari-nari itu terhembus angin melayang-layang pergi sambil melambaikan tangan kepadanya, dan tersenyum manis. Akan tetapi hanya Hong Ing seorang yang melawan hembusan angin, gadis itu tidak seperti yang lain terbang melayang menunggang angin. Hong Ing meronta dan melawan. Menjulurkan kedua lengan ke arahnya, seperti minta bantuan dan terdengar jeritnya. Kun Leong! Kun Leong! Kun Leong tersadar tanpa membuka matanya. Dia tertidur enak sekali, dan semua itu ternyata hanya mimpi. Hanya mimpi kosong. Dia menarik napas panjang tanpa membuka mata, menikmati tubuh yang mengaso. Tidak perlu memikirkan mimpi, demikian suara berbisik di kepalanya yang berbantal gundukan pasir. Mengapa tidak perlu, bantah suara di dadanya. Mimpi ada artinya, apalagi yang muncul adalah wanita-wanita yang selama ini mendatangkan kesan mendalam di hatinya. Pasti ada artinya mimpi tadi. Celoteh nenek bawel, bantah suara di kepalanya. Mimpi hanya kembangnya orang tidur. Tidak ada artinya, kalaupun ada, maka artinya itu direka-reka dan dicari-cari, dibuat dan dipaksakan. Sombong. Si dungu berlagak pintar. Hatinya memaki. Pasti ada artinya. Bukankah para wanita itu pergi dengan senyum dan sebaliknya Hong Ing meronta dan minta pertolongannya? Itu tandanya cinta. Cinta hidungmu, bantah pula suara di kepala. Tidak ada cinta yang murni, semua cinta palsu. Betapa banyaknya orang menderita karena cinta. Hanya orang tolol saja yang membiarkan dirinya terjerat cinta. Hanya orang totol yang akhirnya akan menderita karena cinta. Dia suka kepada wanita, kepada semua wanita yang cantik dalam mimpi tadi. Dia suka kepada mereka seperti suka akan bunga yang indah dan harum, seperti suka akan makanan yang lezat, suka akan pemandangan alam yang permai. Akan tetapi cinta. Sombong. Kalau tidak cinta, mengapa kau menderita setengah mampus karena kehilangan Hong Ing? Itu tandanya cinta, tahukah kau, sombong? Hatinya menjerit marah. Apa sih artinya, cinta? Aku memang kasihan kepadanya, aku berduka teringat akan nasibnya yang buruk. Apa salahnya itu? Suara di kepalanya melemah, namun masih membantah dan meragu. Kun Leong. Terkejutlah dia. Suara itu demikian jelas sekarang, di antara suara angin ribut. Angin ribut? Mimpikah dia tadi? Kun Leong membuka matanya dan cepat menutupkannya kembali karena ada debu pasir menyerangnya. Maklumlah dia bahwa sekali ini dia tidak mimpi. Memang benar ada angin ribut mengamuk. Dia cepat meloncat bangun, dengan kedua tangannya meraba batu karang lalu berjalan setengah merangkak memutari batu karang, berlindung di balik batu sehingga tidak terserang debu pasir lagi. Dia membuka mata. Gelap. Kun Leong termangu-mangu. Sudah malam? Dia mengingat-ingat. Tadi dia makan daging burung panggang ketika matahari telah naik tinggi, dan dia mulai merebahkan diri berlindung di balik batu karang setelah matahari mulai condong ke barat. Dan sekarang sudah gelap. Demikian lamakah dia tertidur? Sampai setengah hari lebih. Dan semua itu tadi hanya mimpi. Termasuk suara orang memanggil namanya. Seperti suara Hong Ing. Tak mungkin suara Hong Ing yang sesungguhnya, kecuali hanya dalam mimpi. Hong Ing sudah tewas. Hal ini sudah jelas, karena dia sudah mencari di sekeliling pulau. Kun Leong. Kun Leong terperanjat dan meloncat ke atas. Itu suara Hong Ing. Mungkinkah? Bulu tengkuknya meremang. Suara Hong Ing? Tentu suara arwahnya. Aduh kasihan Hong Ing. Kun Leong memandang ke kanan kiri, jantungnya berdegup aneh, tengkuknya terasa tebal. Dia sudah siap untuk melihat roh darah itu memperlihatkan diri, seperti asap, seperti yang pernah didengarnya dalam cerita dongeng. Apakah yang menjumpainya dalam mimpi tadi juga roh para gadis itu? Dan memang Li Hua sudah mati, juga Hong Ing, akan tetapi yang lain-lain bukankah masih hidup? Kun Leong. Kun Leong. Suara itu merupakan jerit melengking, disusul rintihan dan isak tangis, lapat-lapat terdengar lalu lenyap lagi.
Datang terbawa angin. Dari tengah pulau. Hong Ing. Kun Leong meloncat. Tidak peduli lagi akan kegelapan, dia berlari terus ke depan, ke arah suara tadi, ke arah tengah pulau, tidak peduli dia tersaruk-saruk, jatuh bangun beberapa kali. Tidak peduli lagi apakah yang menjerit itu setan ataukah iblis. Yang jelas, itu adalah suara Hong Ing. Dan Hong Ing menangis. Dia harus menolong Hong Ing, baik Hong Ing yang masih hidup atau Hong Ing yang sudah menjadi roh. Jelas bahwa Hong Ing memanggilnya, membutuhkan pertolongannya. Hong Ing. Dia berteriak-teriak memanggil ketika dia sudah berada di atas bukit, di dalam hutan yang kecil namun lebat itu, menghadapi guha-guha di batu karang yang membukit. Kun Leong. Biarpun hatinya girang bukan main mengenal suara darah itu, namun meremang juga bulu tengkuk Kun Leong. Suara setankah yang menirukan suara Hong Ing? Atau roh gadis itu yang menjadi penasaran berkeliaran di pulau dan menemukan tempat tinggal di dalam guha itu? Hong Ing. Dia memanggil lagi sambil melangkah mendekati guha. Kun Leong. Kun Leong meloncat masuk. Tidak peduli suara setan atau iblis, suara roh atau arwah, yang jelas itu adalah suara Hong Ing memanggilnya. Dia masuk dan kakinya tersandung batu. Dia terjatuh dan tangannya menyentuh benda lunak dan hangat, dan tiba-tiba dua buah lengan merangkulnya mendekap kepalanya dan di antara suara terengah-engah dan isak tangis, jelas terdengar suara Hong Ing. Kun Leong, Kun Leong. Hong Ing. Mereka saling berdekapan, lupa akan segala, yang ada hanya keharuan, kegembiraan. Hong Ing, kau masih hidup? Ya Tuhan, syukurlah. Kun Leong, alangkah lamanya menantimu di sini. Sampai serak suaraku memanggil-manggilmu, kukira kau sudah mati, aku tidak mempunyai harapan lagi, kakiku terkilir, tak dapat berjalan, tubuhku nyeri semua, perutku lapar bukan main. Ya Tuhan. Kun Leong kembali berseru dan air matanya turun bercucuran. Untung di dalam gelap, kalau tidak tentu dia akan merasa malu kepada Hong Ing. Dan teringat betapa dia memeluki tubuh itu, bahkan kalau tidak salah ingat dia tadi menciumi muka itu, mengecupi air mata yang asin itu, dia merasa malu dan cepat dia melepaskan rangkulannya. Hong Ing, kau suka makan daging burung laut? Biarpun keadaan gelap di situ, namun terasa oleh Kun Leong betapa Hong Ing terbelalak heran, dan dia girang sekali. Daging burung laut? Gadis itu bertanya, suaranya ragu-ragu seolah-olah dia sangsi apakah pemuda itu waras pikirannya. Ya, daging burung laut dipanggang. Aku telah makan daging itu siang tadi. Kalau kau suka, aku akan menangkap seekor untukmu. Hong Ing menghela napas panjang, jelas terdengar oleh Kun Leong, mengingatkannya bahwa di luar guha angin ribut mengamuk. Mengingatkannya betapa canggung dan lucu penawarannya tadi. Malam gelap begitu, angin ribut pula, bagaimana mungkin menangkap seekor burung untuk Hong Ing? Mengapa orang yang berada dalam kegirangan besar, seperti dalam kedukaan besar, bicaranya lalu menjadi kacau tidak karuan? Besok sajalah, Kun Leong. Aku belum mati kelaparan, hanya kakiku, aug. Kakimu kenapa? Otomatis Kun Leong mengulurkan tangan meraba, akan tetapi cepat ditariknya kembali karena di dalam gelap itu dia tidak dapat melihat dan tanpa disengaja, tangannya yang diulurkan tadi meraba daging yang gempal, meraba paha darah itu yang tidak tertutup pakaian. Maaf, Hong Ing. Bagaimana kau dapat sampai di sini? Dan bagaimana kakimu? Bagaimana keadaanmu? Terkutuk tempat begini gelap sehingga aku tidak dapat melihatmu. Tubuh darah itu menggigil. Mengapa tidak kau buat api unggun? Dingin benar malam ini. Kun Leong ingin menampar kepalanya sendiri yang gundul. Bodohnya aku, makinya dan dia cepat merangkak keluar, mencari kayu dan daun kering. Untung angin ribut tidak membawa hujan sehingga daun dan ranting kering yang banyak terdapat di depan guha tidak menjadi basah. Dengan pengerahan tenaga, mudah saja dia membuat api dengan batu karang, dan tak lama kemudian, di dalam guha itu menyala seonggok api unggun yang terang dan indah. Mereka kini dapat saling melihat. Mereka duduk berhadapan dan saling pandang. Sepasang mata darah itu bercucuran air mata, dan Kun Leong berusaha sekuat tenaganya untuk mencegah air matanya turun dari pelupuk mata yang panas, bahkan dia berusaha untuk tersenyum, lalu berkata,
Kita masih hidup. Ah, Kun Liong, pakaianmu koyak-koyak, suara Hong Ing lirih seperti orang merintih. Kun Liong melihat kepada pakaiannya dan tersenyum, lalu memandang pakaian darah itu, menuding dan berkata, pakaianmu sendiri pun tidak utuh, Hong Ing. Biarpun pakaian darah itu tidak sehebat pakaiannya mengalami kerusakan, namun tak dapat dikatakan utuh, banyak bagian yang terobek lebar sampai paha dan pundaknya kelihatan. Dan tubuhmu, babak belur dan lecet-lecet. Lihat dahimu itu, berdarah, dan lengan kirimu, paha kananmu juga mengeluarkan darah sampai celanamu merah semua. Kun Liong. Suara darah itu makin gemetar, pandang matanya penuh iba ditimpakan ke seluruh tubuh Kun Liong. Kun Liong merasa betapa bulu tengkuknya berdiri, akan tetapi bukan meremang karena ngeri seperti tadi, melainkan karena terharu menyaksikan sikap Hong Ing dan mendengar suara darah itu. Hong Ing, kau sendiri pun babak bundas, ujung bibir kirimu pecah-pecah, pundakmu dan lenganmu, dan bagaimanakah dengan kakimu? Kaki kiriku, agaknya terkilir di belakang mata kaki, tak dapat dipakai berjalan, digerakkan sedikit pun sakit. Coba ku periksa, maaf. Kun Liong memegang kaki itu dan Hong Ing menggigit bibirnya menahan rasa nyeri. Memang terkilir. Agak hebat. Membengkak di bagian mata kaki itu, dan biru kehitaman oleh darah yang terkumpul di dalamnya. Hong Ing, maukah engkau menahan sakit sedikit? Tulang kaki ini keseleo, tergeser dan harus segera dibetulkan kembali letaknya. Kalau tidak, akan lama sembuhnya dan mungkin menjadi cacat. Hong Ing mengangguk dan memandang kepada Kun Liong yang kini menggunakan kedua tangannya memegang kaki itu. Tangan kanan memegang bagian atas dan tangan kiri memegang bagian bawah. Siaplah, Hong Ing, sakit akan tetapi hanya sebentar. Tiba-tiba dia membuat gerakan menarik dan terdengar suara, krek, dan teriakan Hong Ing yang merasa nyeri bukan main. Perasaan nyeri yang sampai menusuk ke ulu hati rasanya, membuat seluruh tubuhnya menggigil dan keringat dingin membasahi dahinya, matanya terbelalak dan di atas pipinya yang pucat nampak air mata. Sudah baik letaknya sekarang. Harus dibalut erat-erat. Kun Liong lalu merobek bajunya yang memang sudah koyak-koyak lalu membalut mata kaki itu dengan ketat. Ketika dia selesai dan mengangkat muka, dia melihat betapa darah itu tadi menderita nyeri yang hebat, napasnya masih naik turun, bibirnya berdarah sedikit karena pecah digigitnya sendiri. Kasihan kau, Hong Ing. Kun Liong mendekat dan menggunakan tangannya menyapu keringat dari dahi yang halus itu. Terima kasih, Kun Liong, kau memang baik sekali. Dalam keadaan seperti ini tidak perlu memuji, Hong Ing. Yang ingin sekali ku dengar adalah ceritamu bagaimana engkau bisa sampai di tempat ini. Kukira tadinya kau mati? Memang aku lebih baik mati daripada hidup, bahkan sebelum bertemu dengan engkau aku mengharapkan kematian saja, Kun Liong. Mengapa? Mengapa? Kau tidak tahu betapa ngeri rasa hatiku, betapa tidak berdaya sama sekali, seolah-olah menanti datangnya maut tanpa daya sedikit pun juga. Ketika kita diamuk badai dan agaknya perahu kita dihempaskan pada batu karang, aku tidak tahu apa-apa lagi. Hong Ing mulai bercerita, dan Kun Liong tentu saja maklum akan keadaan ini karena dia sendiri pun tidak ingat apa-apa lagi setelah itu, tahu-tahu dia berada di atas pasir pantai. Ketika aku siuman, aku berada di pantai, untung bahwa kepalaku berada di luar jangkauan air sehingga aku tidak mati tenggelam. Aku memanggil-manggilmu, keadaan gelap sekali malam itu, akan tetapi suaraku lenyap ditelan angin dan kau tidak menjawab. Aku menyeret kaki kiriku yang nyeri sekali ke darat, dan karena aku takut akan diserang binatang buas, aku terus merangkak sekuat tenaga sambil memanggil-manggilmu. Akhirnya aku berhasil masuk ke gua ini dan kembali aku tidak ingat apa-apa lagi. Setelah siuman untuk kedua kalinya, matahari telah naik tinggi. Kakiku tak dapat digerakkan, seluruh tubuh sakit, perut lapar sekali dan pada saat itu aku ingin mati saja, Kun Liong. Aku mengira bahwa engkau tentu telah mati. Aku sendiri tidak mampu bergerak. Tentu aku akan mati kelaparan. Betapa ngerinya. Maka aku lalu menangis sampai habis air mataku. Aku menjerit-jerit memanggil namamu, percuma saja. Malam tiba dan aku masih tetap menjerit dan menangis dan akhirnya, kau datang juga.
Mata itu terbuka lebar, kembali 2 titik air mata turun, gigi yang rapi dan putih itu menggigit bagian dalam dari bibir bawah, cuping hidungnya bergerak-gerak membayangkan keharuan hati. Aduh kasihan sekali kau, Hong Ing. Tahukah engkau betapa aku pun sudah putus harapan, mengira engkau tentu telah tewas ketika aku menemukan kain penutup kepalamu? Dan tahukah engkau betapa suara panggilanmu tadi terbawa dalam mimpi sehingga aku mengira bahwa rohmu yang memanggilku? Kun Leong lalu menceritakan pengalamannya dan tentu saja dia tidak menyebut-nyebut tentang mimpinya dan tentang perbantahan antara pikiran dan hatinya. Berkat rawatan Kun Leong yang penuh ketelitian, belasan hari kemudian sembuhlah kaki kiri Hong Ing yang terkilir. Dia sudah dapat berjalan biarpun masih agak terpincang-pincang. Mereka berdua kini berusaha untuk menyesuaikan diri di pulau kosong itu. Kalau pulau ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tempat tinggal selama kita bersembunyi, kita mencari pulau lain, demikian kata Kun Leong. Bagaimana cara mencarinya? Perahu peti mati itu sudah lenyap, pula aku merasa ngeri kalau harus masuk ke dalam perahu peti mati itu lagi. Kun Leong tersenyum. Aku dapat membuat perahu dari batang pohon besar di rimba itu. Akan tetapi kalau ada bahan makanan lain di pulau ini, tidak perlu mencari pulau lain. Pulau ini cukup indah dan hawanya pun nyaman. Dan kita hidup di sini seperti orang-orang hutan? Seperti orang liar tak beradab. Kun Leong tersenyum memandang. Mereka saling berpandangan dan akhirnya keduanya tertawa geli. Engkau memang pantas menjadi seorang putri hutan. Pakaianmu tidak karuan dan ringkas akan tetapi pantas dan manis sekali. Kakimu tak bersepatu, dan rambutmu, rambutmu mulai tumbuh dengan suburnya, Hong Ing. Dan kau memang seperti seorang manusia di zaman batu. Hanya memakai celana yang pantasnya disebut cawat, badan tanpa baju, kulit terbakar sinar matahari. Wah, kau kelihatan kuat dan sehat, Kun Leong. Dan kepalamu, hihihik, bersih sekali sampai mengkilap. Kun Leong tersenyum lebar. Baru saja aku mandi dan kugosok dengan bunga karang. Segar sejuk rasanya. Dia mengelus-elus kepala gundulnya. Mereka duduk berteduh di dekat batu karang besar, berlindung dari sinar matahari yang sudah mulai naik tinggi. Hong Ing memanggang daging ikan yang baru saja ditangkap oleh Kun Leong. Selama belasan hari ini, mereka hanya makan daging ikan atau burung laut, dan mereka mulai rindu akan makanan sayuran. Mereka hanya makan karena lapar saja. Makan untuk perut, bukan untuk mulut. Di tempat seperti itu, terasing dari dunia ramai, mereka tidak mungkin dapat memilih makanan yang enak. Sehabis makan dan minum air tawar, mereka duduk dan memandang ke laut. Dari pulau itu, tidak kelihatan pulau lain, apalagi daratan besar. Enak juga di sini, kita dapat makan setiap hari dan tidak khawatir akan pengejaran Pangeran Han Wiong. Hong Ing menarik napas panjang. Sayang tidak ada pondok. Setiap malam aku merasa ngeri tidur di guha itu, takut kalau ada kalajengking atau kelabang, lebih-lebih ular. Ih. Aku akan membuatkan pondok untukmu, di mana baiknya? Wajah manis itu berseri. Benarkah, Kun Leong? Aku sudah terlalu banyak menyusahkanmu. Tidak sama sekali. Memang kita berdua membutuhkan pondok. Dengan 2 kamar. Cukup 1 saja, untukmu. Aku bisa tidur di mana saja. Ah, kalau begitu aku tidak mau. Masa yang membuatnya tidur di mana saja? Kalau kau tidak membuat pondok dengan 2 kamar, aku juga tidak mau tidur di situ. Kun Leong tersenyum dan merasa geli hatinya. Lucunya kita ini. Pondok belum jadi, dimulai pembangunannya pun belum, kita sudah cekcok tentang jumlah kamarnya. Hong Ing teringat akan ini dan dia pun tertawa. Ketawanya bebas dan diam-diam Kun Leong kagum dan terheran-heran. Mengapa gadis yang pakaiannya tidak karuan, hanya sedikit kain menutupi dari atas buah dada sampai ke paha, tanpa sepatu, dengan rambut mulai tumbuh masih aut-autan, mengapa gadis seperti ini kelihatan begini menarik? Padahal, kalau dalam keadaan seperti itu Hong Ing berada di dalam kota yang ramai, tentu dia akan diikuti dan digoda oleh banyak anak kecil, dianggap seorang gila. Akan tetapi baginya, pada saat itu tidak ada bidadari di kahyangan yang lebih cantik, lebih manis, lebih menarik dan lebih menggairahkan daripada Pek Hong Ing. Mulailah Kun Leong membuat alat-alat untuk membangun pondok.
Alat-alat sederhana sekali dan tidak salah kalau Hong Ing membandingkan dia dengan seorang manusia dari zaman batu karena Kun Leong terpaksa membuat alat-alat dari batu karang. Kapak, pisau, semua dari batu karang tajam. Biarpun dengan sukar, namun akhirnya jadi juga sebuah pondok berdiri di belakang batu karang besar di tepi laut itu. Sebuah pondok yang modelnya menurut kehendak Hong Ing. Agak tinggi dari tanah, sebuah pondok panggung karena Hong Ing takut kalau ada ular memasuki pondok dan kamarnya. Di depannya dipasangi anak tangga, atapnya dari daun, dindingnya dari bambu. Pintunya 2, di depan dan belakang, kamar Hong Ing di depan, ada jendelanya yang menghadap ke laut. Kamar Kun Leong di belakang. Selain pondok itu, juga Kun Leong membuat perabot rumahnya. Sebuah dipan kayu untuk Hong Ing, berikut sebuah bangku kayu, dan sebuah dipan bambu untuknya sendiri. Sebuah meja dan 2 bangkunya di depan kamar. Tong-tong tempat air tawar. Pada malam pertama mereka pindah ke pondok, kebetulan malam terang bulan. Hampir 2 bulan Kun Leong membuat pondok itu, dibantu oleh Hong Ing yang menganyam dinding dan atap. Mereka berdua setelah makan malam, duduk di luar pondok, di atas pasir yang bersih dan putih tertimpa sinar bulan purnama. Hong Ing menarik napas panjang, menggunakan sebuah sisir bambu buatan Kun Leong menyisiri rambutnya yang sudah ada sejari panjangnya. Alangkah senangnya. Kita sudah punya rumah. Baru aku merasa sebagai manusia, bukan seperti binatang yang bersarang di dalam guha kotor. Kun Leong menoleh dan memandang wajah Dara itu. Kebetulan sinar bulan menimpa wajah itu sepenuhnya, membuat wajah Dara itu kelihatan seperti disepuh emas, cemerlang dan indah sekali. Senyum di bibir yang manis itu kelihatan amat indahnya, indah dan halus seperti sajak sastrawan di zaman dahulu. Kun Leong terpesona. Ketika Hong Ing melirik, pandang mata mereka bertemu dan Dara itu memperlebar senyumnya. Kun Leong gelagapan karena senyum dan pandang mata Dara itu membuat dia merasa seperti seorang maling tertangkap basah. Cepat dia menutupi kecanggungannya dengan pertanyaan. Benar-benarkah kau merasa senang, Hong Ing? Dara itu menunda sisirnya dan memandang wajah Kun Leong, senyumnya masih cerah dan dia mengangguk. Senang sekali. Engkau pandai sekali, Kun Leong. Apakah tidak ada yang tak dapat kau lakukan? Apa saja engkau bisa. Ilmu silatmu tinggi, kau pandai kesusastraan. Bahkan pandai berfilsafat. Bisa mengobati kakiku, pandai menghibur dan sekarang kau malah menjadi tukang kayu, tukang batu, pembuat sisir, penangkap ikan dan burung. Pemasak daging, wah, apa yang kau tidak bisa? Merah wajah Kun Leong saking senangnya dengan pujian ini. Dia menunduk dan sambil tersenyum dia berkata, kau melebih-lebihkannya saja. Sebuah pondok butut seperti ini. Tapi kokoh kuat, bukan, Kun Leong? Iya, cukup kuat. Tak usah kau khawatir. Ular dan segala binatang takkan dapat masuk. Pula, di sini tidak ada binatang buasnya. Kau memang pandai dan rendah hati. Kun Leong senang sekali, kepalanya menunduk. Hong Ing tidak bicara lagi, dan ketika diam-diam dia mengerling, Dara itu tidak memandangnya, melainkan sedang sibuk menyisir rambutnya dan memandang ke arah bulan purnama. Betapa indahnya gerakan itu menyisir rambut. Kepalanya agak dimiringkan sehingga separuh mukanya tertimpa cahaya bulan. Sepasang matanya kelihatan berkilauan dan memantulkan sinar bulan yang redup dan sejuk. Bibirnya bergerak-gerak, kadang-kadang mulut yang manis itu agak terbuka menahan rasa perih ketika sisirnya macet pada rambut yang lengket. Rambut itu biarpun baru sejari panjangnya, sudah kelihatan berombak, maka seringkali sisirnya macet. Dengan tangan kanan memegang sisir dan tangan kiri menata rambut, Dara itu mengangkat kedua lengannya sehingga tampaklah sedikit bulu halus di ketiaknya yang tidak tertutup. Kun Leong terpesona. Betapa hebatnya daya tarik seorang wanita kalau sedang bersolek. Dan Hong Ing adalah seorang wanita yang luar biasa, memiliki kecantikan yang khas dan aneh. Apalagi kini hanya mengenakan pakaian yang tidak lengkap itu. Aku cinta padanya. Kun Leong terkejut sendiri. Bodoh, bantah suara lain di kepalanya yang gundul. Kau hanya menganggap saja ini cinta. Padahal tak lain tak bukan hanya perasaan tertarik oleh keindahan bentuk tubuh yang bulat itu, kecantikan wajah yang sudah dipercantik lagi oleh cahaya bulan purnama, dan suasana yang sunyi di mana hanya ada mereka berdua. Bukan. Bukan cinta. Dia tidak akan dapat mencinta seorang yang bagaimanapun,
karena dia tahu bahwa cintanya itu dikotori oleh keinginan memiliki, keinginan membelai dan merayu, keinginan yang terdorong nafsu birahi. Tidak. Dia tidak mencinta, hanya memang dia suka, bahkan tergila-gila oleh kecantikan Hong Ying. Sama saja dengan rasa sukanya kepada darah-darah yang lain, termasuk Ling Fisian yang bahkan sudah menyerahkan badannya kepadanya. Fisian telah menyerahkan tubuhnya kepadanya karena mencintanya, kata darah itu. Dan bagaimana dengan Hong Ying? Hong Ying telah merasa berhutang budi kepadanya, dan mereka hanya tinggal menyendiri di pulau kosong ini, dengan pakaian yang begitu minim. Bagaimana kalau mereka berdua terseret oleh godaan nafsu birahi? Tidak boleh. Hong Ying terkejut sekali, sisirnya hampir terlepas ketika tiba-tiba Kun Leong menampar kepala gundulnya sendiri. Kun Leong sendiri terkejut dan baru sadar bahwa dia tadi menjadi begitu gemas kepada dirinya sendiri sampai dia menampar kepalanya. Ada apakah? Tentu saja wajah pemuda itu menjadi merah sekali, merah sampai ke kepalanya bukan hanya merah karena tamparannya. Tidak apa-apa, aku hanya termenung. Mengapa termenung sambil menampar kepala sendiri? Tadi ada seekor nyamuk menggigit kepalaku. Kun Leong menggosok-gosok telapak tangannya seolah-olah ada nyamuk mati mengotori tangan itu. Hihihi, kau memang aneh. Mengapa ada nyamuk diajak bicara dan kau membentak tidak boleh? Lucu sekali. Aku tidak ingat lagi mungkin karena termenung tadi. Kembali terdengar darah itu terkekeh geli. Dia mulai menertawakan aku. Aku si kepala gundul ini, pemuda miskin, yatim piatu, mana ada harganya bagi seorang darah seperti Hong Ying? Bayangkan saja. Seorang pangeran gagah tampan, putra seorang kaisar yang tentu saja kaya raya masih ditolak Hong Ying. Apalagi dia. Seperti seekor anjing merindukan kelinci di bulan. Kun Leong, kau jangan suka melamun seperti itu. Orang melamun, bicara sendiri, memukul kepala sendiri seperti orang tidak waras saja. Dia mulai mengatakan aku tidak waras, sama dengan memaki gila. Memang, kadang-kadang aku seperti gila, Hong Ying. Hong Ying memandang wajah Kun Leong cepat-cepat, agaknya dapat menangkap nada marah dalam ucapan pemuda itu, alisnya diangkat tinggi-tinggi dan matanya menyapu penuh selidik. Akan tetapi Kun Leong sudah menunduk dan tidak bicara lagi. Dia tidak melihat betapa darah itu tersenyum geli melihat dia menunduk dengan wajah bersungut-sungut, mulut cemberut. Hening sampai agak lama. Kadang-kadang kalau Kun Leong mencuri pandang dengan kerling sekilat, dia melihat darah itu masih bersila dan menengadah, memandang ke bulan. Rasa mendongkol di hati Kun Leong tak dapat bertahan lama. Mana mungkin dia dapat marah lama-lama kepada seorang darah yang kelihatan begitu tidak berdaya, yang mengalami penderitaan seperti itu dan amat membutuhkan perlindungan? Tidak mungkin dia bisa sekejam itu. Heran dia. Mengapa Hong Ying memilih menjadi Nikou, bahkan kini memilih menjadi seorang buruan yang terlunta-lunta, daripada menjadi istri seorang pangeran yang kaya raya dan berkuasa? Mengapa memilih hidup sengsara kalau kehidupan mulia terbentang di depan kakinya? Tiba-tiba dia teringat. Sebetulnya dia belumlah mengenal gadis ini sungguh-sungguh, dan dia mengerti dan mengenalnya hanya menurut cerita gadis itu sendiri. Hong Ying adalah murid Go Bi Sin Kou, seorang tokoh Kang Ou yang berilmu tinggi. Siapa tahu isi hati gadis itu? Kakak seperguruan gadis ini, Nona Lau Kim In, menurut cerita Hong Ying, juga mau diambil kekasih oleh seorang pemuda iblis macam Ouyang Bo. Siapa tahu, gadis ini mendekatinya karena memang ada pamrih sesuatu. Bokor itu. Semua tokoh Kang Ou agaknya menduga keras bahwa dialah yang menyembunyikan bokor emas asli, pusaka Panglima Tehu yang diperebutkan itu. Dia mengerling lagi, dan melihat bahwa Hong Ying sudah berhenti menyisir rambutnya. Rambut itu hitam mengkilap, menghias kepala darah itu sehingga kepala itu kelihatan seperti setangkai bunga mawar. Manisnya bukan main. Hong Ying. Kun Leong berhenti sebentar karena jantungnya berdebar oleh dugaan yang bukan-bukan tadi dan oleh ketegangan usahanya untuk memancing dan menyelidiki. Hong Ying menoleh, mereka saling berpandangan dan kembali Kun Leong yang harus lebih dulu menundukkan kepalanya yang gundul karena pandang mata darah itu seolah-olah memiliki daya menembus sampai ke dalam dadanya. Mengapa engkau menolak pinangan Pangeran Han Wiong? Dia putra kaisar dan aku tidak mencintanya. Hong Ying menyambung cepat.
Tapi, dia putra kaisar, berkuasa dan kaya raya, dia tampan dan gagah pula. Biar dia 100 kali lebih berkuasa, kaya raya, dan tampan gagah, kalau aku tidak mencinta, apakah aku harus memaksa diri? Agaknya engkau amat mementingkan cinta dalam perjodohan. Tentu saja. Menikah tanpa cinta sama dengan memasuki gerbang neraka. Apakah kau tidak berpendapat demikian, Kun Leong? Entahlah. Hanya kasihan Pangeran Han Wiong. Salah mereka sendiri. Laki-laki yang tidak tahu diri. Betapa banyaknya pria yang hendak memaksakan cintanya kepada seorang wanita. Kalau ditolak, adalah kesalahan mereka sendiri, mengapa harus dikasihani? Kun Leong mengangkat muka memandang wajah itu dan tampak olehnya betapa wajah yang cantik itu dihias senyum mengejek, agaknya merasa jijik terhadap cinta kaum pria. Banyakkah sudah kau dicinta orang? Banyak sekali. Mengapa mengeluh? Pantas kau berani menolak cinta seorang pangeran. Kiranya banyak pria yang tergila-gila kepadamu. Apa salahnya? Tidak apa-apa, aku hanya, tidak ada seorang pun yang mencintaku. Masa? Kau seorang pemuda yang gagah dan tampan, pandai mengendalikan diri, berbudi mulia, suka menolong orang lain tanpa pamrih. Betapapun, tidak ada yang mencintaku seperti begitu banyak pria mencintamu. Kalau ada yang mencintamu? Tak mungkin. Gundul miskin seperti aku, lebih pantas disebut jembel, mana mungkin. Betapapun juga, aku tidak sudi menikah selama hidupku. Mengapa? Perempuan di dunia ini sama saja. Wah, agaknya mendalam sekali pengetahuanmu tentang perempuan. Dari mana pengetahuanmu itu? Dari buku pula. Nada suara Hong Ing mengejek dan pandang matanya seperti seorang ibu guru memandang seorang murid cilik yang bodoh dan nakal. Akan tetapi Kun Leong tidak mempedulikan nada suara dan pandangan itu, lalu melanjutkan dengan keras kepala. Sekali seorang laki-laki mengambil perempuan sebagai istrinya, maka akan celakalah dia. Hidupnya akan merupakan siksaan, karena perempuan yang menjadi istrinya akan selalu menguasainya, mengikatnya, merongrongnya. Dia akan kehilangan kebebasannya dan menyesal pun sudah terlambat. Wah! Seperti itukah penilaianmu terhadap perempuan? Kau menganggap bahwa semua wanita itu seperti yang kau ceritakan tadi? Dan kau mengira bahwa semua pria berpendirian seperti engkau, dirusak hidupnya oleh istri? Betapa sombongmu, Kun Leong! Akan tetapi Kun Leong tidak peduli. Betapapun menariknya Hong Ing, membuat dia terpesona, membuat hatinya lemah, namun yang di hadapannya ini tak lain juga hanya seorang wanita. Maka dia melanjutkan, suaranya penuh semangat seolah-olah dia mempertahankan pendiriannya mati-matian terhadap serangan dari luar. Aku tidak akan sudi menikah, kecuali dengan seorang wanita yang selalu menjadi idaman hatiku semenjak aku kecil. Waduh! Kecil-kecil sudah mengidamkan seorang wanita. Hebat kau, Kun Leong. Suara Hong Ing mengejek sekali, bahkan diperkuat dengan senyum simpulnya, membuat hati Kun Leong makin panas. Wanita seperti apa sih, idaman hatimu itu? Aku baru mau menikah dengan seorang wanita yang halus budi bahasanya, manis tutur sapanya, lemah lembut geraknya, suaranya seperti nyanyian burung di waktu pagi, tutur sapanya seperti hembusan angin lalu sepoi-sopi, gerak-geriknya seperti batang pohon yang liu tertiup angin, tidak hanya cantik jelita di lahir saja, melainkan lebih cantik lagi di batinnya, penyabar, ramah, tidak pernah cemburu, keibuan, taat, setia, dan pendeknya, wanita yang luar biasa tidak ada cacat celanya, seperti bidadari kahyangan yang diceritakan dalam dongeng. Seperti Kuan Im Po Usat sendiri. Seperti, perempuan idamanmu itu harus dilahirkan lebih dulu, Kun Leong. Tian harus membuat perempuan itu khusus untukmu, untuk seorang pria yang sombong, sesombong-sombongnya, tolol setolol-tololnya dan maaf, Hong Ing. Kun Leong terkejut juga melihat darah itu bangkit berdiri, menegakkan kepala dan matanya seperti dua bola api hendak membakarnya, seluruh sikapnya jelas menunjukkan kemarahan yang ditahan-tahan, dan suaranya bercampur napas sesak seperti mau menangis. Dan perutku menjadi mual melihatmu. Setelah melontarkan kata-kata terakhir itu, dengan langkah gontai, dengan pinggul menonjol pada terbayang di balik kain yang sederhana dan pendek itu,
Hong Ying meninggalkan Kun Leong, naik anak tangga memasuki pondok kecil itu. Terdengar dia menutupkan pintu kamar keras-keras, dan tampak dari luar daun jendela juga dihempaskan kuat-kuat. Kun Leong masih duduk di pasir. Bengong terlongong memandang ke arah pondok, hatinya bingung sekali. Akhirnya dia menarik napas panjang, menekan penyesalan hatinya. Mengapa dia harus menyesal melihat Hong Ying marah-marah? Biarlah, kalau Dara itu merasa sakit hati, dia telah menguras isi hatinya, telah mengemukakan pendapatnya tentang wanita. Dia tidak akan jatuh cinta seperti pria-pria tolol itu, seperti Pangeran Han Wiong, seperti Yuan, dan yang lain-lain. Dia ingin terus bebas. Kembali dia menarik napas panjang. Betapa sunyinya setelah Hong Ying pergi ke pondok. Betapa menjemukan keadaan sekelilingnya. Cahaya bulan tidak gemilang seperti sinar keemasan lagi, melainkan mendatangkan kepucatan yang hampa. Mengapa dia menyesal telah menyakitkan hati Hong Ying? Bukankah Dara itu malah yang menyakitkan hatinya? Mula-mula mengatakannya tidak waras alias gila. Kemudian apa yang dikatakannya dalam kalimat-kalimat terakhir ketika marah tadi? Bahwa dia adalah seorang pria yang sombong sesombong-sombongnya, tolol setolol-tololnya, dan bahwa dia memualkan perutnya. Keluhan ini keluar dari dadanya menyesak kerongkongannya. Dia menengadah. Bulan purnama tersenyum mengejek kepadanya, seperti senyum Hong Ying yang tadi mengejeknya. Dia memandang marah. Ingin dia dapat melumuri muka bulan dengan pasir di tangannya. Akan tetapi awan membantunya. Awan putih tebal merayap lewat, menyembunyikan bulan yang kini hanya tampak sebagai bulatan yang pucat tak berdaya. Seperti Hong Ying. Dara itu menderita hebat di pulau kosong. Hanya bersama dia dan apa yang dia lakukan. Menyakitkan hatinya. Betapa kejamnya dia. Biarpun dia tidak mau jatuh cinta kepada wanita manapun juga, akan tetapi tidak selayaknya dia menyakitkan hati Hong Ying seperti itu. Mulailah dia merasa menyesal, bukan menyesal karena pendiriannya tentang wanita seperti yang telah diucapkannya itu, melainkan menyesal terdorong oleh rasa iba kepada nasib Pek Hong Ying yang tidak semestinya dia tambah lagi dengan kata-kata yang membuatnya sakit hati. Teringatlah dia akan sekumpulan batu bulat putih yang telah dikumpulkannya secara diam-diam selama beberapa hari ini, yang didapatnya di dasar laut yang jernih dan dangkal di sudut pulau ketika dia mencari ikan. Batu-batu seperti mutiara besar itu dikumpulkannya dengan maksud untuk kelak setelah cukup banyak diuntai menjadi kalung dan akan diberikan kepada Hong Ying. Kini, mengingat betapa Dara itu mungkin menangis di dalam pondok, perasaan menyesal membuat Kun Leong teringat akan benda yang akan dihadiahkannya kepada gadis itu. Maka dia lalu cepat meninggalkan tempat itu, menuju ke sudut pulau dan di bawah penerangan bulan purnama, mulailah dia dengan tekun mengumpulkan batu-batu bulat putih yang berkilauan. Dia melupakan hawa dingin, menanggalkan semua pakaiannya yang hanya berupa celana semacam cawat lebar, menyelam ke dalam air dan mencari batu-batu itu sampai semalam suntuk. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dari tempat yang agak jauh, Hong Ying bersembunyi di balik batu karang dan mengintai. Berulang kali Dara ini menghela napas panjang akan tetapi tidak berani mendekat atau memanggil karena melihat betapa pemuda itu bertelanjang bulat. Akhirnya Hong Ying meninggalkan tempat persembunyiannya, menggeleng-geleng kepalanya dan terdengar berkata seorang diri, lirih. Orang aneh dia, apa-apaan malam-malam begini mandi seorang diri dan menyelam sampai begitu lama. Hubungan di antara kedua orang muda itu agak renggang semenjak pertengkaran di malam bulan purnama itu. Hong Ying bersikap menunggu keramahan Kun Leong, agaknya tidak mau tunduk dan tidak mau atau enggan untuk berbaik dulu. Sebaliknya, Kun Leong merasa malu akan sikap dan kata-katanya di malam hari itu, maka dia seolah menghindari percakapan dengan Dara itu. Mereka hanya tampak berdua di waktu Kun Leong menyerahkan ikan atau burung yang ditangkapnya, dengan beberapa ikat daun yang telah dipilihnya dan yang ternyata dapat dimasak dan dimakan. Atau mereka berkumpul hanya pada waktu Hong Ying sudah selesai memanggang daging atau memasak sayur menggunakan panci-panci tanah yang dibuat oleh Kun Leong. Namun mereka keduanya seolah-olah membatasi percakapan, mungkin juga khawatir kalau mereka terpancing dan bentrok lagi dalam perbantahan. Akan tetapi pada malam hari itu, sepekan setelah mereka seolah-olah saling menjaga diri, Kun Leong menghampiri Hong Ying yang duduk seorang diri di luar pondok dan memandangi bulan yang sudah tidak bulat lagi, tapi yang masih mampu menerangi permukaan laut dan pulau itu, membuat pasir kelihatan putih dan di sana-sini ada kerlipan pasir yang seperti menyembunyikan permata-permata kecil.
Hong Ing. Dara itu terkejut. Kun Leong datang menghampirinya tanpa suara tadi, dan agaknya dia tidak menyangka-nyangka pemuda itu akan menghampirinya dan memanggilnya. Ada apa? Kun Leong menghela napas panjang, duduk di depan Dara itu dan mengulurkan tangan kanan yang memegang seuntai kalung batu putih yang berkilauan. Batu-batu itu sudah terkumpul dan sudah diasah sehingga rata dan sama, dilubangi dan diuntai dengan serat kulit pohon yang kuat, merupakan seuntai kalung batu putih yang indah. Aku membuatkan kalung ini untukmu. Terimalah. Wajah itu berseri, sepasang mata itu terbelalak ketika tangannya menerima kalung itu, mulutnya tersenyum lebar dan hati Kun Leong berbunga. Bagus sekali kalung ini. Jadi selama berhari-hari ini kau tampak murung dan diam, kiranya kau sibuk membuat kalung ini, Kun Leong. Ya, begitulah. Kusangka kau marah-marah. Kenapa mesti marah? Aku telah memarahkanmu malam itu, mengatakan sombong dan tolol. Dan bahwa aku memualkan perutmu. Mengapa, Hong Ing? Masih adakah perempuan yang kau angan-angankan itu? Jangan kau sebut-sebut lagi dia, atau perutku akan mual lagi. Maaf. Kun Leong. Kau terlalu canggung. Kau laki-laki jantan yang lemah. Kau, orang muda yang berpikiran tua. Kau, pria pandai yang tolol. Maaf. Kun Leong gagap dan bingung, tak tahu harus berkata apa. Dan kau, Hong Ing melanjutkan, matanya sayu menatap wajah Kun Leong seperti mengintai dari balik bulu mata yang hampir saling bertemu bagian atas dan bawahnya, suaranya agak tergetar akan tetapi bibirnya tersenyum mesra. Kau akan melihat kelak bahwa perempuan hayalmu itu, yang tanpa cacat, akan hancur lebur, membuyar seperti awan tipis tersapu angin, kalau sudah muncul seorang wanita dari darah daging yang hangat lembut, yang akan membuatmu bertekuk lutut, yang akan membuatmu suka mencium tapak kakinya. Tak mungkin. Kun Leong menghardik, ditujukan kepada diri sendiri. Lihat sajalah kelak. Hong Ing tertawa kecil dan bersenandung, senandung yang dahulu itu, tentang cinta. Suaranya merdu sekali, lirih dan seolah-olah bukan dari mulutnya suara itu mengalun, melainkan dari tengah lautan, datang menunggang angin yang bertiup silir-semilir. Cinta adalah kehidupan. Tanpa cinta hidup sama dengan mati. Cinta adalah cahaya. Tanpa cinta hidup gelap gulita. Cinta adalah suci. Tanpa cinta hidup bergelimang dosa. Hanya orang bijaksana saja mengenal cinta. Si dungu hanya mengejar nafsu. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.